Selamat datang di saluran kami. Apakah Anda tahu bahwa dalam Islam ada beberapa tindakan yang dapat menghapus segala kebaikan dari amal-amal baik yang kita lakukan? Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, kami akan membahas 15 hal yang menjadi penghapus amalan dalam Islam. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dan simak informasi menarik ini sampai akhir. Ayo mulai. Setiap mukmin tentu menginginkan amal ibadah yang selama ini mereka lakukan bisa diterima Allah SWT dan mendapatkan pahala darinya. Adapun syarat diterimanya amal ibadah adalah apabila hal tersebut kita lakukan dengan ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, terkadang tanpa disadari amalan-amalan tersebut tidak mendapatkan balasan pahala apapun dan malah justru mendapatkan keburukan di sisi Allah SWT. Tentu saja hal itu memiliki sebab. Salah satunya adalah karena kita melakukan hal-hal yang menghapus amal ibadah kita tersebut. Seperti satu, berbuat syirik dianggap sebagai suatu kezaliman yang besar dan perbuatan tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah. Mengapa? Karena perbuatan tersebut telah menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu dengan tidak menerima amal ibadah yang mereka perbuat. Bahkan Allah tidak akan mengampuni umatnya yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Hal itu sebagaimana firman Allah berikut, artinya seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 88. 2. Keluar dari Islam murtad. Allah telah menjanjikan suatu balasan bagi mereka yang berbuat murtad, sebagaimana firman-Nya dalam ayat Al-Quran berikut, artinya barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. 3. Ria disebut sebagai melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut telah digolongkan ke dalam jenis syirik kecil. Sebuah hadis qudsi telah meriwayatkan firman Allah tentang betapa bencinya Dia terhadap perbuatan ria, artinya aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim 4 mengungkit-ungkit amalan sedekah yang telah dilakukan serta menyakiti perasaan si penerima ketika sedang bersedekah, sebagaimana firman Allah, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. 5. Melakukan amalan dengan niat duniawi semata. Perbuatan ini bisa dikaitkan dengan riya, di mana seseorang melakukan amalan hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan atau balasan yang bersifat duniawi semata, bukan karena mengharapkan ridho dari. Oleh karena itu, Allah berfirman, artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15-16. 6. Sibuk dengan aib orang lain. Karena terlalu sibuk mengurusi aib orang lain menjadikan seseorang lupa akan aib dirinya sendiri. Ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menghapuskan amal ibadah orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jauhilah olehmu buruk sangka, karena buruk sangka itu perkataan paling dusta. Janganlah kamu memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain. 7. Berucap atas nama Allah SWT bahwa seseorang tidak akan diampuni dosanya. Ampunan yang berasal dari Allah adalah merupakan hal yang gaib. Tak satu pun makhluk dapat mengetahuinya. Jadi ketika seseorang berkata atau bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa saudaranya, maka itu dianggap sebagai ucapan tanpa ilmu, dan Allah sangat membenci hal itu. Artinya, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan, dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. 8. Senang dengan terbunuhnya saudara sesama Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang mukmin dan berharap akan terbunuhnya, maka Allah tidak akan menerima darinya penolakan atau azab ataupun penebusan. 9. Bid'ah. Bid'ah merupakan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan ini, sudah pasti amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan sepi. Makna dari poin ini adalah seseorang yang selalu melakukan amalan kebajikan tatkala ia berada di hadapan orang lain, akan tetapi ketika ia sedang sendiri, maka ia melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia. Sauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum
yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya. 11. Membenci Al-Quran. Allah telah berfirman, artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Qs. Muhammad ayat 9-12 mendatangi dukun dan paranormal. Dukun atau paranormal merupakan golongan pelayan setan. Dan jika seseorang yang mengunjungi mereka, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah yang ia kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa mendatangi tukang ramal kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. HR. Muslim 13. Memelihara hewan peliharaan seperti anjing dengan tujuan selain untuk menjaga kebun dan ternak. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa memelihara anjing, maka akan berkurang amalannya setiap hari sebar 1 kirot, dalam riwayat lain 2 kirot, kecuali anjing untuk menjaga kebun atau anjing penjaga ternak. HR. Muslim 14. Durhaka terhadap orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, 3 golongan yang Allah tidak akan terima dari mereka penolakan atau penebusan, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua, pengungkit pemberian, dan pendusta takdir. 15. Mendustakan takdir. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada poin 14 di atas. Selain itu, dalam hadis yang lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kalau seandainya Allah mengancam penduduk langit dan bumi, niscaya Dia akan mengancamnya, sedang Dia tidak sedikit pun berbuat zalim terhadap mereka. Dan seandainya Dia merahmati mereka, niscaya rahmat-Nya lebih baik dari amalan-amalan mereka. Seandainya seseorang menginfakkan emas di jalan Allah sebesar gunung Uhud, tidaklah Allah akan menerima infak tersebut darimu sampai engkau beriman dengan takdir. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan menyelisihimu, sedang apa yang ditakdirkan tidak menimpamu maka tidak akan menimpamu. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan mengimanai selalin ini, tidak beriman dengan takdir, niscaya engkau masuk neraka. Dalam kurung HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Terima kasih telah menemani kami dalam pembahasan tentang 15 hal yang dapat menghapus amalan dalam Islam. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan menjauhi segala bentuk yang dapat merusak amal ibadah kita. Mari kita saling mengingatkan dan memperkuat tali persaudaraan dalam Islam. Jangan lupa untuk subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten Islami yang inspiratif. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.